Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa selalu mendapat rahmat dan kasih sayangnya, amin ya robbal alamin. Selamat datang di saluran kisah penuh hikmah, tempat di mana setiap cerita menginspirasi jiwa dan mencerahkan hati. Melanjutkan episode sebelumnya, Hasan Basri yang masih takjub menyaksikan keajaiban tersebut, ia berpikir, seandainya ia memiliki serbuk kayu iksir itu betapa kayanya ia. Sementara Hasan Basri yang sedang terfana dengan keajaiban itu, di sisi lain Ki Bahrom mendekati minuman yang dibuat Hasan Basri. Ia merogoh saku jubahnya dan mengambil racun, kemudian ia masukkan racun tersebut ke dalam minuman Hasan Basri. Nah, sekarang engkau percaya San? Tidak heran kalau Bapak kaya raya, tembaga bisa Bapak ubah menjadi emas 24 karat. Ucap Ki Bahrom menyadarkan Hasan Basri yang masih terpaku takjub. Setelah apa yang ia saksikan itu nyata, Hasan Basri pun percaya bahwa Ki Bahrom adalah benar-benar orang kaya, juga sakti. Sebab ia bisa merubah tembaga menjadi emas dengan serbuk ajaibnya. Hasan Basri pun meminta agar Ki Bahrom memberikan sedikit serbuk ajaib itu kepadanya. Tenang San, Bapak akan memberimu serbuk ajaib ini, bahkan Bapak ingin mengajakmu ke tempat di mana kayu iksir itu berada. Balas Ki Bahrom. Kemudian Ki Bahrom menyodorkan minuman yang telah ia beri racun sembari berkata, "Mari San kita minum dulu. Jangan terlalu dipikirkan, nanti Bapak tunjukkan tempat kayu iksir itu," ujarnya. Kemudian Hasan Basri meminum minuman tersebut, ia tidak tahu kalau dalam minumannya itu sudah diberi racun oleh Ki Bahrom. Setelah beberapa saat, Hasan Basri hilang kesadaran, ia langsung terjatuh tak sadarkan diri setelah meminum minuman yang telah diberi racun itu. Nah, rasakan sekarang, satu lagi pemuda yang giat menggembor-gemborkan agama Islam kena. Ucap Ki Bahrom bengis. Ternyata Ki Bahrom adalah orang jahat. Melihat Hasan Basri yang sudah tak sadarkan diri, Ki Bahrom dengan kesaktiannya mengeluarkan sebuah peti untuk membawa kabur Hasan Basri. Hasan Basri yang sudah berada dalam peti itu langsung dibawa kabur melalui jendela kamarnya kurang lebih jam setengah 3 pagi. Dengan cepat Ki Bahrom menyusuri hutan hingga sampailah ia di tepi laut. Ternyata benar, kapal Ki Bahrom buang jangkar di tepi laut, dan di sana anak buahnya sudah menunggu. Hari pun mulai terang, ibu Hasan Basri terbangun dan melihat pintu kamar Hasan Basri masih tertutup. Ia mengira Hasan Basri kesiangan sholat subuh. Kemudian ia mengetuk-ngetuk pintu kamar membangunkan Hasan Basri. Akan tetapi tidak ada jawaban. Setelah lama tak ada jawaban dari Hasan Basri, ia mulai cemas dan khawatir mengingat semalam Hasan Basri bersama Ki Bahrom lelaki tua yang baru dikenalnya. Ibu Hasan Basri takut terjadi sesuatu padanya, kemudian ia meminta bantuan kepada tetangganya untuk mendobrak pintu kamar Hasan Basri. Setelah pintu berhasil terbuka, betapa terkejutnya ibu Hasan Basri melihat kamar Hasan Basri kosong. Yang ada hanya alat-alat membuat perhiasan. Ia melirik ke arah jendela yang sudah terbuka, mendadak ia lemas tak berdaya. Pasti Hasan Basri ikut bersama Ki Bahrom tanpa izin kepadanya, atau mungkin Ki Bahrom berbuat jahat dan membawa Hasan Basri. Batin ibu Hasan Basri. Kemudian ibu Hasan Basri bergegas ke kota Baghdad melaporkan putranya yang hilang kepada Sultan Ghani. Ia khawatir putranya menjadi korban penculikan seperti para pemuda di Baghdad. Mendengar laporan ibu Hasan Basri, Sultan Ghani memerintahkan kepada para prajuritnya untuk mencari jejak Ki Bahrom yang membawa Hasan Basri itu. Akan tetapi mereka semua kehilangan jejak dan Hasan Basri pun tidak dapat ditemukan. Ibu Hasan Basri hanya bisa menangis. Di sudut ruangan ia menangis dan berdoa semoga Hasan Basri bisa kembali ke pangkuannya. Ia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan putra semata wayangnya itu. Sementara Hasan Basri yang sedang berada dalam kapal Ki Bahrom mulai tersadar, setelah diberi penawar racun oleh Ki Bahrom. Kemudian ia bertanya kepada Ki Bahrom, "Di mana aku, mengapa bumi berguncang seperti ini?" Tanya Hasan Basri heran, sebab ia mengira masih berada di dalam kamarnya. "Bukan bumi yang berguncang San, engkau tidak sedang bermimpi ataupun mengigau, tapi engkau sedang berada di tengah lautan dalam kapalku," jawab Ki Bahrom. Mendengar jawaban Ki Bahrom Hasan Basri kaget, lalu ia bertanya, "Mengapa engkau bawa aku ke sini?" Tanya Hasan Basri curiga. "Aku akan membawamu ke negeriku," jawab Ki Bahrom. "Tolong pulangkan saja aku, kembalikan aku kepada ibuku. Kasihan ibuku, ia hanya memiliki putra semata wayang, yaitu aku."
Ia pasti amat sedih kehilangan diriku. Ucap Hasan Basri yang mulai curiga dengan gerak-gerik Ki Bahrom. Tenang San, sekarang engkau harus nurut saja kepadaku, malah aku ingin bertanya sekali lagi kepadamu. Engkau beribadah, siapa yang engkau sembah sebenarnya? Tanya Ki Bahrom menegaskan. Aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Hanya Dia yang aku sembah, tiada Tuhan selainnya. Engkau salah San. Sembahlah api, sebab jika kita banyak dosa di neraka kita akan dibakar api. Kalau di dunia api kita sembah, maka kelak di neraka api itu akan berterima kasih kepada kita dan tidak akan membakar diri kita. Ucap Ki Bahrom. Begitulah kesesatan pemahaman Ki Bahrom. Mendengar ucapan Ki Bahrom seperti itu jelas Hasan Basri tahu bahwa Ki Bahrom adalah orang kafir. Ia juga yakin bahwa Ki Bahrom pula lah pelaku penculikan para pemuda muslim Baghdad. Kemudian Ki Bahrom memberikan pilihan kepada Hasan Basri, jika ia mau mengikuti Ki Bahrom yaitu menjadi penganut penyembah api, maka ia akan selamat. Tetapi jika Hasan Basri menolak maka Ki Bahrom akan menyiksanya sampai ia mau menjadi penyembah api seperti Ki Bahrom. Namun Hasan Basri dengan tegas mengatakan kepada Ki Bahrom bahwa sampai mati pun ia tidak akan mau menyembah api, ia lebih baik mati daripada harus menukarkan imannya kepada Allah dengan kebebasan seperti yang dijanjikan Ki Bahrom. Mendengar pernyataan Hasan Basri demikian, Ki Bahrom pun menjadi murka. Ia memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyiksa Hasan Basri. Kemudian Hasan Basri pun disiksa, ia merintih kesakitan seraya memohon pertolongan kepada Allah dan meminta agar diberikan kekuatan iman Islamnya. Hasan Basri terus-terusan disiksa, hingga tak berdaya. Kemudian Ki Bahrom menyuruh anak buahnya berhenti menyiksa dan membiarkan Hasan Basri berpikir, dengan harapan agar Hasan Basri mau menjadi pengikutnya. Lalu Ki Bahrom meninggalkannya. Setelah beberapa saat, anak buah Ki Bahrom kembali bertanya apakah Hasan Basri mau menyembah api atau tidak. Namun Hasan Basri tetap tidak mau, ia lebih baik mati daripada harus murtad. Dengan geram, anak buah Ki Bahrom kembali menyiksa Hasan Basri hingga membuat ia hampir kehilangan nyawa. Dalam keadaan tak berdaya, Hasan Basri berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan penyakit kepada anak buah Ki Bahrom. Doa Hasan Basri pun dikabulkan. Allah menurunkan penyakit kolera atau sakit perut. Kontan semua anak buah Ki Bahrom bergelimpangan merasakan sakit perut yang teramat, seperti dicabik-cabik. Suasana menjadi tak karuan, semua anak buah Ki Bahrom buang air besar di dalam kapal, karena tak tahan mulas dan sakit perut yang parah. Beberapa di antara mereka melaporkan apa yang menimpa mereka kepada Ki Bahrom yang sedang berada dalam kamarnya. Setelah mendengar laporan tersebut, Ki Bahrom mengira apa yang menimpa anak buahnya adalah akibat ulah siluman di lautan itu. Kemudian Ki Bahrom keluar, lalu ia naik ke atas dengan panglai di genggamannya, ia mengunyah panglai tersebut seraya membaca mantra. Dari air pulang ke air, dari batu pulang ke batu, jangan iri jangan dengki kepada anak buahku, hilang musnah tanpa karana. Kemudian Ki Bahrom menyemburkan panglai yang dikunyahnya ke segala arah. Namun, bukannya sembuh malah sakit perut yang menimpa anak buahnya semakin parah. Kapal Ki Bahrom dipenuhi kotoran anak buahnya. Suasana pun semakin kacau, jerit kesakitan anak buah Ki Bahrom menggema di seluruh ruangan. Ki Bahrom kebingungan dengan apa yang terjadi, ia berpikir, mungkin apa yang menimpa anak buahnya disebabkan oleh Hasan Basri. Kemudian Ki Bahrom membuat siasat, mengeluarkan reka akal pedaya pintar. Ia mendekati Hasan Basri yang sudah tak berdaya. Dengan ramah, ia memohon pertolongan kepada Hasan Basri agar berdoa untuk kesembuhan anak buahnya. Ki Bahrom menjelaskan perbuatannya kepada Hasan Basri itu bukan tanpa alasan. Ki Bahrom hanya ingin menguji keimanan Hasan Basri kepada Allah, sejauh mana dan seberapa kuat keimanannya. Sebab di negeri Majusi semua orang menyembah api, Ki Bahrom khawatir Hasan Basri yang sudah diangkat sebagai anaknya itu menjadi pengikut penyembah api saat tiba di negeri Majusi. Begitulah Ki Bahrom memberikan penjelasan kepada Hasan Basri. Mendengar penjelasan Ki Bahrom, Hasan Basri pun mengerti, ia percaya dengan perbuatan yang dilakukan Ki Bahrom semata-mata hanya untuk menguji keimanan dirinya. Kemudian Hasan Basri kembali berdoa agar Allah mengangkat penyakit yang menimpa anak buah Ki Bahrom. Seketika doa Hasan Basri dikabulkan, penyakit yang diturunkan kembali diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ki Bahrom pun mengobati luka-luka Hasan Basri akibat pukulan anak buahnya hingga sembuh seperti sedia kala.
Tidak lama kemudian kapal Ki Bahrom melewati wilayah Gunung Mega tempat di mana kayu iksir berada. Kemudian Ki Bahrom memerintahkan anak buahnya untuk menepi, ia akan mengajak dan menunjukkan tempat kayu iksir kepada Hasan Basri sebagai pengganti Ki Bahrom kelak. Setelah kapal menepi, Ki Bahrom dan Hasan Basri berjalan memasuki hutan belantara menuju Gunung Mega, sementara anak buah Ki Bahrom menunggu di kapal. Setelah lama berjalan Hasan Basri kelelahan, melihat hal itu Ki Bahrom menunjukkan kesaktiannya, ia mengeluarkan gendang kecil peninggalan eyangnya. Kemudian Ki Bahrom memukul gendang tersebut. Dengan ajaib seketika muncullah 2 ekor himar yang bisa terbang. Menyaksikan hal itu Hasan Basri terperangah sekaligus takjub dengan keajaiban yang dilakukan Ki Bahrom. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan menunggangi himar tersebut. Dalam perjalanannya dari atas Hasan Basri melihat ada sebuah bangunan megah di tengah hutan belantara tersebut. Ia bertanya kepada Ki Bahrom tentang bangunan itu. Ki Bahrom menjelaskan bahwa bangunan tersebut dihuni oleh bangsa jin, yang artinya Hasan Basri dan Ki Bahrom telah memasuki negeri jin. Setelah beberapa saat, Hasan Basri kembali melihat bangunan yang lebih besar lebih megah dari sebelumnya, kemudian ia bertanya kembali tentang bangunan itu. Ki Bahrom kembali menjelaskan bahwa bangunan itu juga dihuni oleh bangsa jin, namun kali ini Ki Bahrom menyuruh Hasan Basri untuk tidak berhenti, karena para jin yang menghuni bangunan tersebut adalah musuh bebuyutan Ki Bahrom. Tidak lama kemudian sampailah mereka di kaki Gunung Mega. Kemudian Ki Bahrom mengatakan, gunung yang ada di hadapannya adalah Gunung Mega, tempat kayu iksir atau biangnya emas berada. Ia juga mengatakan semua kayu yang berada di atas puncaknya adalah kayu iksir semua. Melihat Gunung Mega yang begitu besar dan tinggi, Hasan Basri terperanjat, ia memikirkan bagaimana cara naik ke atas puncak sana, bahkan himar yang bisa terbang sekalipun tidak sanggup terbang ke atas sana. Ki Bahrom menjelaskan untuk bisa naik ke atas puncak Gunung Mega, ia akan menyembelih himar itu, kemudian kulitnya digunakan untuk membungkus Hasan Basri. Supaya burung raksasa yang ada di atas puncak sana turun dan mencengkram Hasan Basri hingga membawanya ke puncak Gunung Mega. Namun Hasan Basri bingung, bagaimana nanti ia turun. Ki Bahrom pun meyakinkan Hasan Basri, nanti ia akan melemparkan tambang ke atas sana. Hasan Basri pun tambah bingung. Ia tidak habis pikir bagaimana Ki Bahrom bisa melemparkan tambang ke atas sana. Kemudian Ki Bahrom kembali meyakinkan Hasan Basri bahwa dirinya sakti. Melempar tambang adalah hal yang mudah bagi Ki Bahrom, gendang saja bisa keluar himar. Begitulah Ki Bahrom meyakinkan Hasan Basri. Mendengar penuturan Ki Bahrom, Hasan Basri pun kembali mempercayainya. Kemudian Ki Bahrom menyembelih himar tersebut dan membungkus Hasan Basri dengan kulit himar dengan dibekali sebilah golok, supaya ketika sudah berada di atas puncak Gunung Mega, ia bisa dengan mudah merobek kulit himar itu dan keluar. Kemudian Hasan Basri diletakkan di tanah lapang. Benar saja, tak lama kemudian turunlah burung raksasa yang kemudian mencengkram Hasan Basri dan membawanya ke atas puncak Gunung Mega. Di atas puncak Gunung Mega Hasan Basri merasa takut karena suasana yang sangat seram, ditambah angin yang begitu besar disertai kabut tebal mengelilingi sekitarnya. Dengan gemetar ia menebang pohon iksir. Baru satu pohon yang ia tebang, ia tak sanggup lagi, karena angin di atas sana sangat kencang. Hasan Basri berteriak agar Ki Bahrom segera melemparkan tambang, agar ia bisa cepat turun. Sementara Ki Bahrom yang berada di bawah sembari mengambil kayu iksir berkata, "Rasakan kau di sana. Paling lama umurmu 2 jam di atas sana," ucap Ki Bahrom sembari pergi meninggalkan Hasan Basri. Betapa jahatnya Ki Bahrom, ia menipu Hasan Basri untuk kesekian kalinya. Ia memang sengaja membawa Hasan Basri ke Gunung Mega untuk ditumbalkannya. Sebab Hasan Basri tidak mau menjadi pengikutnya, yaitu menyembah api. Karena tidak ada tambang seperti yang dijanjikan Ki Bahrom, Hasan Basri merasa tertipu kembali. Ia sangat menderita serta ketakutan di atas puncak Gunung Mega. Ia berjalan merangkak karena angin bertiup semakin kencang. Dari jauh Hasan Basri melihat tanah sedikit lapang di sana ada sebuah tumpukan batu putih, ia penasaran dan merangkak ke arahnya. Betapa terkejutnya ternyata tumpukan tersebut bukanlah batu atau karang, melainkan tengkorak manusia berjumlah 99 tengkorak. Jelaslah bagi Hasan Basri, bahwa yang selama ini menculik pemuda Baghdad adalah Ki Bahrom. Sebab 99 pemuda muslim di Baghdad hilang tanpa jejak. Dalam hati Hasan Basri berpikir, mungkin genap 100 denganku, pikirnya.
Jadi ternyata kesaktian dan kekayaan Ki Bahrom adalah hasil muja di Gunung Mega. Namun permintaan jin yang ada di gunung tersebut, Ki Bahrom harus menumbalkan pemuda muslim setiap 1 bulan sekali. Kemudian Hasan Basri mendoakan para korban tersebut. Setelah itu, Hasan Basri berpikir daripada menjadi tumbal di gunung tersebut, ia memilih untuk menjatuhkan dirinya dengan harapan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Hasan Basri menuju ke pohon yang condong ke jurang, lalu ia naik sembari minta ampun atas dosa-dosanya. Lillahi ta'ala, ia menjatuhkan diri dari dahan yang condong tersebut. Hasan Basri tergelincir, tubuhnya menghantam bebatuan dan kekayuan, hingga hampir 2 hari barulah Hasan Basri jatuh ke laut dalam keadaan luka parah dan tidak sadarkan diri. Namun Allah Maha Kuasa, Allah mengirimkan ombak yang begitu besar hingga menyeret Hasan Basri ke tepian. Ia tertinggal di pasir laut dalam keadaan tak sadarkan diri berhari-hari. Terima kasih bagi yang nonton video ini, jangan lewatkan kisah selanjutnya di episode berikutnya dan jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dengan like, subscribe dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.